Halo anak-anak, selamat pagi, happy Sunday. Bersyukur anak-anak, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Kita bersyukur ya, Tuhan begitu baik dan memelihara kita sehingga kita bisa sehat dan kuat sampai hari ini. Dan kita boleh datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Anak-anak gimana kabarnya? Tetap semangat? Mau beribadah dengan sukacita? Nah, seharap kalian semua sudah siap, sudah pakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan semua sudah siap mengikuti ibadah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan. Yuk, semua anak-anak, duduk yang manis, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang memelihara hidup kami sehingga kami boleh bisa hari ini boleh memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mulai dari awal ibadah ini sampai selesainya nanti, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu. Mari anak-anak sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak semua. Shalom Lose. Salam Lose. Kita sapa Cece di belakangnya. Shalom Cece. Shalom. Wah, puji Tuhan ya Lose. Iya Lose. Kita masih diberi kesehatan. Anak-anak pasti di rumah juga sehat ya Lose ya. Pasti Lose. Wah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya Lose. Betul. Dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur. Amin Lose. Nah, anak-anak, Lose mengajak kita menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku
bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, anak-anak seperti pujian tadi ya Lose, kita Lose, harus Gevi. selalu bersyukur ya Lose. Benar, kita harus bersyukur senantiasa. Baik itu di pagi hari, Di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. ya gitu anak-anak ya. Iya Lase, kita kan dicipta Tuhan aneka ragam ya Lose ya. Betul, Wah. pasti berbeda kita setiap orang ya. Iya betul. Nah ada yang besar, Ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk. ada yang kurus. Semua Tuhan menciptakan kita serupa dan Berbeda gambarnya. Benar, serupa Nah, dengan gambarnya. Kita akan menyanyikan satu lagu Big or Small. Betul. Oke. Kita pasti bisa ya bersama dengan Tuhan kita ya. Iya. Kita bangkit berdiri ya, tepuk Oke. tangan. Dengan tepuk tangan Lose. Ya, Oke, tepuk tangan semuanya. ikutin gerakan cici-cici di belakang ya. Because small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Because small, tall and short. Because small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Wah, Lose Gevi, bersama Tuhan dikatakan apa? Kita Kita bisa. luar biasa. Ternyata Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Bukan itu saja anak-anak, bahkan Dia datang dari surga turun ke dunia untuk apa? Menyelamatkan kita. Benar, sebab itu alasan bagi kita Lose untuk kita tetap bersuka cita. Nah, anak di rumah, siapa yang masih mau tetap bersuka cita memuji Tuhan? Lose lihat semuanya bersuka cita ya, tidak ada yang sedih wajahnya. Sebab itu dengan masih tetap berdiri, kita nyanyikan pujian sukacita kita, yaitu oh Sukacitaku. sukacitaku. Pam 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 pam. Oke.
ikut gerakannya ya. Oke. Papa mama di rumah juga silakan ikut menyanyikan pujian ini. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam, oh sukacitaku, sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini, sekali lagi katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Pada Yesus saja kita berharap. Dari apa kita berharap? Dari firman-Nya yang kita baca setiap hari. Anak dikasih Tuhan, silahkan duduk kembali. Mari kita akan persiapkan hati kita pada hari ini untuk menyambut firman Tuhan, merenungkan dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Kita mohon agar Roh Kudus akan menjadikan kita anak yang manis, yang taat melakukan firman-Nya. Mari kita akan memujikan pujian ini, Roh Kudus yang manis. Dengan kesungguhan hati, dengan ketenangan kita akan menghampiri Tuhan, mempersiapkan hati kita, mendengar firman-Nya. Kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari bersama-sama dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Katakan sekali lagi, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Halo anak-anak, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, Lause sebelum masuk dalam cerita, Lause pengen tanya nih sama anak-anak nih. Nah, anak-anak punya gak sih barang ataupun sesuatu yang anak-anak sayang dan suka banget gitu? Nah, pasti ya, Lause rasa semua kita pasti punya sesuatu yang sangat kita sayang. Apakah itu benda, apakah itu barang-barang kesukaan kita, yang hobinya kita, ataupun buku kita, atau mainan kita, atau mungkin binatang peliharaan kita loh. Mungkin ada anak-anak yang suka ikan, mungkin anjing, kucing. Nah, anak-anak kalau punya kesayangan itu, wah pasti kalian akan pelihara dengan baik kan? Nah, pasti nggak akan kalian sia-siakan, pasti kalian pelihara, jaga baik-baik sampai barang itu atau binatang itu kalian rawat dengan baik. Nah, tapi Lause mau tanya nih, kalau nih seandainya barang anak-anak itu atau peliharaan anak-anak itu hilang, nah gimana perasaan kalian? Apakah kalian biarkan gitu aja? Ah, beli lagi aja nanti, suruh mama yang belilah gitu. Kalian biarkan? Nah, Lause rasa kayaknya enggak lah ya. Nah, Lause juga begitu. Lause punya juga binatang kesayangan Lause. Lause dulu pelihara anjing, anak-anak. Anjing Pomerian. Nah, anjingnya itu kecil, lucu, pinter anjing itu. Bisa diajarin macam-macam. Nah, jadi Lause pelihara, Lause jaga baik-baik. Nah, cuma, anjing ini kadang-kadang nakal ya. Nah, dia itu kenapa nakalnya anak-anak? Jadi satu hari itu kami semua cariin dia. Cari kemana-mana tempat, nggak ketemu. Nama anjing Lause si Vino. Lause panggil-panggil, Vino, Vino, di mana kamu? Lause cari ke tempat persembunyiannya, biasa tempat dia main, ternyata nggak ada loh. Nah, waktu Lause ke depan mau coba cari ke taman, rupanya pintu pagarnya terbuka, anak-anak. Jadi, waduh, Lause curiga, gawat nih ya. Pasti si Vino ini lari ke depan deh. Dia pasti mau cari main-main keluar. Dia pikir enak jalan-jalan.
Nah, betul, pintu itu terbuka. Nah, ternyata si Vino tuh sudah keluar tanpa kami ketahui semuanya. Aduh, langsung kami cemas. Kami tak khawatir juga ya. Kenapa? Takutnya dia kena tertabrak ataupun dicuri orang loh, karena anjingnya bagus ya. Anak-anaknya langsung Lause nggak pakai tunggu, langsung Lause lari keluar, Lause cari, panggilin si Vino. Nah, ternyata belum ketemu juga, sudah Lause jalan dari jalan pelan sampai jalan cepet, nggak ketemu. Nah, sampai karena di komplek Lause kan banyak gang ya, jadi sampai satu gang Lause lihat dari jauh. Nah, ternyata si Vino itu ada di situ lagi jalan sambil lari-lari kecil, kesenangan dia. Langsung Lause panggil, Vino, kemana kamu? Lause kejar, Lause ambil tangkap, Lause gendong bawa pulang. Aduh, senangnya bukan main Lause. Kenapa anak-anak? Aduh, Lause bisa temukan kembali si Vino kesayangan Lause itu. Aduh, bersyukur banget deh, untung dia tidak kenapa-napa. Ya anak-anak, aduh senang sekali Lause menemukan apa yang sudah hilang tadinya sebentar itu. Aduh, udah panik ya. Demikian anak-anak, aduh Lause sampai senangnya bersyukur sekali. Nah, anak-anak, itulah cerita dari Lause. Nah, hari ini Lause juga mau lanjutkan firman Tuhan. Untuk sebelumnya, nah kita berdoa dulu ya sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, semuanya tutup lagi matanya dan lipat tangan, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan siapkan hati kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya dapat duduk diam dengan tenang dan mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu Tuhan, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, yuk kita sekarang buka Alkitabnya ya semua. Nah, kita baca dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Cerita hari ini adalah tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, mari kita baca bersama-sama ya, ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Nah, sebelum kita lanjut, Lause mau putarkan video buat kalian, video singkat saja. Nah, anak-anak lihat ya, perhatikan cerita tentang video tersebut. Nah, silakan anak-anak menonton. One more time. Oh, one is.
there. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. That's amazing. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, anak-anak, barusan kita udah nonton kan videonya ya. Kita bisa lihat kan bahwa ada 4 orang loh di situ yang panggil-panggil domba loh. Nah, bagaimana reaksi domba itu dengan 3 orang yang pertama yang manggil? Mereka dengan bahasanya sendiri panggil-panggil. Adakah domba itu yang dengar terus bereaksi ataupun mendekati ke orang tersebut? Ternyata tidak ya. Dan ketika orang keempat yang panggil dengan bahasanya, dia bersiul dan memanggil pakai kalimatnya sendiri. Ternyata domba itu lucu loh, langsung pada mengembik semuanya loh. Dan mereka semua mendatangi ke gembalanya. Wah, luar biasa sekali. Si gembala ya punya kemampuan seperti itu. Nah, anak-anak sebelum mau selanjutkan lagi, anak-anak tahu nggak sifat-sifat domba atau karakteristik seekor domba punya sifatnya seperti apa? Anak-anak ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Bagaimana sifat domba itu? Nah ya anak-anak, ternyata domba itu adalah seekor binatang yang lemah loh sebenarnya. Dan dia binatang yang tidak punya pertahanan dirinya. Gitu loh, jadi kalau kita tahu semua ciptaan Tuhan, binatang ya, terutama pasti Tuhan perlengkapi dengan kekuatan, dengan cakar, dengan sayap yang besar, dengan berbagai macam kemampuan gitu untuk bisa bertahan terhadap serangan musuh gitu, diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, tapi domba ini ternyata tidak loh, dia tidak punya tanduk, dia tidak punya gigi taring yang tajam, dia tidak punya cakar. Wah, kasihan kali domba ini sebenarnya. Dia binatang yang lemah dan mudah tersesat anak-anak. Ketika dia misalnya lari dari kawanan dombanya, dari teman-temannya, nah dia udah gak bisa pulang lagi tuh. Gimana cari jalan pulangnya? Dia akan kehilangan arah. Nah, domba itu seperti itu, jadi sangat bergantung dengan gembalanya. Nah, tapi ada juga loh kelebihannya. Anak-anak mau tahu? Nah, kelebihannya apa? Dia punya kemampuan untuk apa? Mengenal suara gembalanya sendiri. Nah, itu dia. Walaupun dia seekor binatang yang lemah, tapi Tuhan ternyata perlengkapi juga. Gitu. Yaitu apa? Peka suaranya itu. Dengar-dengaran akan suara gembalanya. Luar biasa ya. Makanya tadi kita bisa lihat dari video itu bahwa apa? Begitu dengar suara gembalanya, langsung berkerumun dan mendekati gembalanya. Nah, Rasul melanjutkan lagi cerita tentang domba ini. Ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Menurut anak-anak, 100 ekor itu sedikit atau banyak? Wah, dibilang dikit banyak juga. Tapi termasuk banyak lah ya, 100 gitu. Nah, tapi walaupun ada 100 ekor, gembalanya ini kenal loh, sangat mengenal. Satu persatu dikasih nama sama gembalanya.
Jadi tidak bisa ada satupun yang terlewatkan. Dia pasti mengenal masing-masing dombanya itu, walaupun kita orang awam secara langsung begitu pasti kita lihatnya semua sama dombanya ya, tapi ternyata memang masing-masing beda gitu. Nah, yang kenal siapa? Ya hanya gembalanya itu gitu. Nah, satu hari ada salah satu dombanya ini yang nakal juga anak-anak, iseng dia gitu. Jadi gimana isengnya? Dia waktu si gembala itu membawa kawanan peliharaan dombanya itu ke padang rumput seperti biasanya kan, dibawa pagi-pagi ke padang rumput yang hijau, dibawa ke dekat sungai supaya bisa minum air yang segar. Nah, jadi hari itu rupanya ada satu nih yang iseng-iseng nakal gitu. Jadi dia keluar dari kawanan teman-temannya. Dia mencoba cari jalannya sendiri. Kemudian betul aja dia pelan-pelan dia jauh semakin jauh. Nah, pergi dia jauh. Nah, jadi gembalanya belum tahu ketika waktu sore menjelang malam. Nah, biasanya kan gembalanya pasti kumpulin lagi kan, seperti kayak tadi kita nonton video, dipanggilin lagi dombanya itu loh. Nah, ketika dipanggilin, dihitungin masuk ke kandang 1, 2, 3, 10, 15, 18, 35, 40-an, 90, 91, 92, 94, 95. Ayo masuk. 96, 97, 98. Ayo terus, ayo dikit lagi masuk semua. Nah, 99. Mana? Berarti kok kurang 1 ekor ya? Waduh, kemana ini domba yang 1 nih? Waduh, wah pasti ini dia lari dari teman-temannya nih. Waduh, aku cepat-cepat harus tutup pagar dulu supaya yang 99 ekor itu tidak lari lagi. Aku akan mencari yang hilang itu. Kemana dia larinya? Nah, kemudian gembala itu terus mencari. Hari sudah mulai gelap dan jalanan licin karena embun sudah turun. Jalanan terjal. Dia terus mulai mendaki, terus menyusuri jalan. Dia panggil dombanya itu. Terus panggil, tidak ada dengar suara sedikit pun yang mengembik. Waduh, gawat, dia mulai cemas. Takutnya apa? Diterkam binatang buas ya. Waduh, bisa mati nanti dia, kasihan sekali. Jadi gembala itu terus mencari. Nah, tiba-tiba baru kedengaran suara ada suara itu dombaku. Cepat gembala itu menghampiri suara itu berasal dari mana. Nah, benar, ternyata anak dombanya itu tersangkut sama semak belukar yang berduri. Nah, jadi kakinya coba ditarik-tarik, nggak bisa. Jadi rupanya dia tersesat di situ. Nah, keburu-buru gembala itu melepaskan dari tali, dari semak belukar itu, dari duri itu, dan ternyata kakinya juga luka. Nah, si gembala itu kemudian mengangkat domba itu dan kemudian ditaruh di bahunya, di punggungnya. Nah, anak-anak tahu nggak? Domba itu bukannya enteng loh, berat loh. Tapi gembala itu dengan rela hati dia menggendongnya. Padahal berat ya, dia harus mendaki lagi, naik ke atas gunung lagi, ke tempat kawanan domba-dombanya. Nah, ke tempat kandangnya. Dia bawa, dia gendong, dan dia lihat lukanya, dia balut, dia bersihkan, dia balut lagi lukanya supaya kasih obat supaya cepat sembuh. Nah, setelah sampai di rumah, gembala itu dengan bersorak-sorai, dia panggil teman-temannya semua sama tetangga-tetangganya. Hai teman-temanku, sahabat-sahabatku, mari ke sini semua. Aku sangat gembira dan bersuka cita karena dombaku yang hilang sudah kutemukan kembali. Aku mau merayakannya, aku mau berpesta dengan kalian. Nah, aku sangat bersyukur karena domba yang kusayang itu boleh kutemukan kembali. Nah, anak-anak, sebenarnya kalau cerita tentang domba tadi yang tersesat itu, siapa sih domba yang tersesat itu?
Anak-anak tahu? Nah, itu adalah sebenarnya adalah apa? Domba itu adalah kita loh. Kita semua ini orang berdosa yang tersesat, yang sudah menjauh dari Allah, yang sudah mau memisahkan diri dari Allah. Kita ini adalah seperti domba yang tadi, yang nakal, yang apa selalu mau suka melawan, yang suka tidak nurut apa kata papa, mama, lause, guru di sekolah, tidak mau dengar. Kadang-kadang kita mau caranya kita sendiri. Kita kadang-kadang tanpa sadar, kadang-kadang itu sudah melawan. Kita tidak taat lagi sama Tuhan, sama Tuhan Yesus yang jadi gembala kita. Nah, kita terus selalu mau cari jalan kita sendiri. Kita mau dengan caranya, kita mau semau kita. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan seperti itu, maka kita akan tersesat. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, siapakah gembala itu? Nah, gembala itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita orang berdosa yang tersesat ini, kita sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan Yesus, karena tanpa Tuhan Yesus, seperti tadi domba itu tanpa gembalanya, dia akan mati. Dia tidak bisa hidup tanpa pertolongan ataupun tanpa pemeliharaan gembala. Nah, kita demikian juga dengan kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gembala yang sangat baik, yang mengerti dan mengenal kita satu persatu, anak-anak siapa namanya, kesukaannya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, dan lagi memiliki kesulitan apa, pergumulan apa, kesusahan apa. Semua Tuhan Yesus tahu. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari kita yang berdosa ini, yang sesat ini loh anak-anak. Kita tidak bisa menemukan Tuhan tanpa Tuhan sendiri yang berinisiatif ataupun memiliki keinginan untuk mencari kita yang terhilang ini. Dan Tuhan mau menemukan kita kembali. Dia mau supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus mau menerima kita bagaimanapun kesalahan kita, apapun pelanggaran kita, dosa sebagaimana besar pun Tuhan itu menerima kita. Tuhan mau mengampuni kita dan Tuhan mau menyelamatkan kita sebagaimana gembala tadi yang menyelamatkan dombanya. Demikian juga Tuhan Yesus datang ke dunia dengan mati di salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, anak-anak, dari pelajaran perumpamaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita adalah orang berdosa yang tersesat, yang seperti domba yang sesat tadi. Nah, kita sebagai domba yang tersesat itu, orang yang tersesat, kita butuh ada penolong, penyelamat, yaitu Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia ini untuk datang menyelamatkan kita. Nah, dan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita orang berdosa meskipun satu terhilang, itu berharga di mata Tuhan. Dan dia akan terus mencari dan menemukan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dia akan terus dengan upaya, dengan berbagai cara untuk menarik kita kembali. Nah, bagaimanapun keadaan kita anak-anak, kesulitan apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala kita. Dia akan siap menolong kita, dia akan merawat kita, dia akan memelihara kita, dia akan menjaga dan melindungi kita. Tidak ada tempat lain anak-anak, hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik buat kita semua. Anak-anak mau dan mau taat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan? Ya, kita sangat membutuhkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan bersyukur, karena Tuhan selalu siap menerima kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau adalah gembala kami yang baik, yang siap menerima keberadaan kami Tuhan.
bagaimanapun Tuhan keberdosaan dan kesalahan kami dan pelanggaran kami, Tuhan tidak membuang kami, Tuhan tidak menolak kami, tapi Tuhan mau mengampuni kami dan mau menyelamatkan kami yang terhilang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami sungguh rindu, kami mau mengalami Engkau secara pribadi, bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, tempat kami mengadu, tempat kami berkeluh kesah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sungguh menjadi tempat perlindungan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Lause mau kasih satu ayat hafalan loh. Nah, diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk kita ulangin lagi ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak selalu ingat akan ayat hafalan ini. Tuhan selalu mencari kita dan mau menyelamatkan kita yang terhilang. Jadi ketika anak-anak mulai menjauh, ingat kembali firman Tuhan ini, sehingga menolong anak-anak untuk kembali lagi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini anak-anak. Nah, kan kita sudah liburan ya. Nah, minggu depan Lause harapkan biarpun liburan anak-anak tidak lupa ibadah loh. Nah, yang bisa onsite datanglah ke gereja, kita sama-sama beribadah. Tapi yang memang pergi liburan ke tempat lain, anak-anak bisa ikuti secara online. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, happy Sunday.